Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada 10 data penting yang harus valid sebelum mendaftar seleksi PPPK 2022. Penasaran dengan data apa saja yang harus valid, harus benar datanya sebelum mendaftar seleksi PPPK 2022? Simak terus video berikut, tapi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari naikpangkat.com, dan ini judulnya ya seperti ini. Catat 10 data penting yang wajib diperhatikan sebelum mendaftar PPPK tahun 2022. Jangan sampai keliru atau salah. Jelang seleksi PPPK tahun 2022, calon peserta wajib mengetahui dan mempersiapkan kelengkapan persyaratan administrasi atau data penting yang dibutuhkan agar peluang lolos seleksi PPPK lebih besar. Pasalnya, menurut jadwal PPPK tahun 2022 akan diselenggarakan mulai bulan September sampai dengan Desember dengan kuota formasi sebanyak 149.677 yang akan diperebutkan oleh 564.238 guru di seluruh Indonesia. Melihat data kuota formasi yang tersedia dengan jumlah pendaftar, tentunya guru honorer perlu mempersiapkan yang matang, termasuk mempersiapkan beberapa berkas yang wajib diperhatikan sebelum mendaftar PPPK tahun 2022. Dan berikut ini adalah 10 berkas yang wajib dipersiapkan sebagai persyaratan untuk melamar PPPK tahun 2022. 1. Informasi data di Dapodik. Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap pelaksanaan seleksi PPPK berhubungan dengan Dapodik. Berkaitan dengan Dapodik, tahun ini pemerintah lebih menegaskan. Tahun sebelumnya, syarat untuk pelamar PPPK hanya tercatat di Dapodik. Akan tetapi tahun ini berubah. Guru honorer sebagai pelamar PPPK selain tercatat di Dapodik, guru tersebut juga harus aktif di Dapodik. Hal demikian tentunya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Guru harus kembali mengecek formasi data di Dapodik. Jadi datanya ya ini bukan hanya tercatat di Dapodik saja, tetapi harus aktif di Dapodik. Poin penting yang kedua adalah informasi data di SIM PKB. Selain informasi data Dapodik, calon pelamar juga harus mengecek data yang ada di SIM PKB. Mengingat Dapodik dan SIM PKB erat kaitannya antara satu dengan yang lain. Pastikan data yang ada di SIM PKB aman. Lakukan pembaharuan data apabila ada data yang masih belum diperbaharui. Guru bisa melakukan perubahan data secara mandiri pada laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id ataupun melalui operator sekolah. Ketiga, data nomor NIK atau NIK. Data nomor induk kependudukan perlu dipastikan kebenarannya. Banyak kasus yang data NIK-nya tidak sinkron, baik yang ada di Dapodik maupun di info GTK, sehingga mengakibatkan tidak valid. Keempat, TMT awal pengangkatan. TMT awal pengangkatan merupakan acuan dasar untuk melihat seberapa lama guru honorer mengabdi di satuan pendidikan. Termasuk TMT awal pengangkatan ini menjadi salah satu hal
yang menentukan guru honorer masuk ke dalam kategori pelamar prioritas ataupun bukan prioritas. Maka dari itu, calon pelamar PPPK 2022 harus mengecek dan memastikan bahwa SKTMT awal pengangkatan ada dan kemudian disiapkan. 5. Jenis PTK. Jenis PTK ini mengacu kepada ijazah peserta PPPK 2022, seperti halnya jenis kepegawaian. Bagi guru yang memiliki SK Bupati, maka jenis kepegawaiannya yaitu guru honor daerah atau Honda. Sementara itu, jika SK yang dimiliki guru berasal dari kepala sekolah, maka jenis kepegawaiannya merupakan guru honorer sekolah. 6. Tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir juga merupakan hal yang penting diperhatikan. Dalam beberapa kasus di Dapodik misalnya, guru tidak bisa mencairkan tunjangan sertifikasi karena tidak sinkron tempat dan tanggal lahir yang ada di KTP, ijazah dengan data yang terinput di Dapodik. Jadi untuk tanggal lahir itu ya di KTP, di ijazah, di Dapodik itu harus sinkron. 7. Status sertifikasi. Guru yang tersertifikasi memiliki keuntungan lebih untuk mendapatkan afirmasi. Maka dari itu, calon pelamar PPPK sangat dianjurkan untuk mengecek status sertifikasinya, apakah sudah valid atau belum pada data yang ada di info GTK. Untuk sertifikasi itu ya ini mendapat afirmasi 100%. 8. Status peserta PPPG. Bagi yang telah lulus PPG dan telah memiliki sertifikat pendidik mendapatkan afirmasi sebanyak 100% pada seleksi PPPK tahun 2021. Dengan begitu, calon peserta lulusan PPG berpeluang besar dalam kelulusan seleksi PPPK tahun 2022. Pastikan Anda yang baru lulus PPG tahun lalu memperbaharui statusnya. 9. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini berkaitan dengan pelamar baru yang pada tahun ini ingin melamar PPPK dan masuk ke dalam kategori pelamar umum. Jika yang tercatat di Dapodik masih D3, sedangkan Anda selama ini telah menyelesaikan S1, maka data tersebut perlu diperbaharui sebelum mendaftar seleksi. Dan poin yang ke-10 adalah NUPTK. Terkait dengan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan memang pada tahun sebelumnya tidak diwajibkan. Akan tetapi ada baiknya jika calon pelamar seleksi PPPK tahun 2022 mengecek kembali NUPTK yang dimiliki. Ya, itulah catatan ya 10 data penting yang wajib diperhatikan, disiapkan kebenarannya sebelum mendaftar PPPK tahun 2022. Jangan sampai ada yang salah ataupun keliru. Dan admin mendoakan ya semoga semua tenaga honorer, baik pelamar prioritas maupun pelamar umum, segera diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.